Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 level murojaah hafalan. Yang pertama, murojaah perjuangan, yaitu murojaah hafalan yang baru hafal dan belum masuk ke zona aman. Belum bisa ditunda dalam kurun waktu 24 jam. Masih perlu diulang-ulang. Ini perlu perjuangan keras, karena ada kalanya hafalan tersebut lupa hanya karena tertindih beberapa ayat berikutnya. Karenanya harus dimurojaah sesegera mungkin, sebelum benar-benar tertindih dan tak bisa bangkit lagi. Lalu hafalan yang menindih pun akan tertindih pula ketika kita memurojaah yang tadi tertindih. Dan terus akan saling tindih menindih antara hafalan yang satu dengan yang lainnya, sebelum akhirnya menjadi satu hafalan yang utuh. Seringkali untuk membuat hafalan yang utuh tersebut, seorang penghafal Al-Quran harus menyetop produksi hafalan baru beberapa saat. Disinilah saya sering mengatakan kepada para penghafal untuk membatasi target hariannya, agar dia mempunyai waktu untuk mengutuhkan hafalannya. Dan ketika hafalannya sudah utuh pun, dia masih punya kewajiban untuk terus mengulang-ulang hafalannya sebelum berlalu 24 jam. Lalu bisa ditunda 2 hari, lalu ditunda 3 hari, lalu ditunda 1 minggu, dan begitu seterusnya sampai hafalannya benar-benar mantap. Karena ini adalah level murojaah perjuangan. Yang kedua, murojaah harapan, yaitu murojaah hafalan yang sudah masuk zona aman akan tetapi belum mungkin. Biasanya dilakukan sambil melihat mushaf Al-Quran. Saya menyebutnya dengan murojaah memperlambat lupa. Karena hafalan yang belum mungkin apabila dimurojaah sambil melihat mushaf menyebabkan hafalan yang sudah masuk melalui mata ke dalam hati akan keluar lagi melalui mata ke dalam mushaf. Apa yang dilihatnya tidak akan menambah ingatannya, karena ingatan yang sudah ada akan mengganggu pemotretan huruf-huruf dalam mushaf oleh mata. Yang terjadi hanya menyesuaikan ingatan yang remang-remang dengan apa yang dilihatnya sepintas dari mushaf. Yakni sebenarnya hafalannya akan lupa pada akhirnya, tapi diperlambat dengan murojaah melihat mushaf. Tapi ini sangat bagus apabila hafalannya dihafalkan kembali sebelum benar-benar lupa. Yang ketiga, murojaah pertahanan, yaitu murojaah hafalan yang sudah mungkin untuk menjaga dan mempertahankannya. Murojaah dilakukan dengan tanpa melihat mushaf dan tanpa memperhatikan kualitasnya. Biasanya temponya cepat, yang penting target murojaah tercapai. Misalkan punya hafalan 15 juz dan zona amannya selama 3 hari, maka dia harus membaca 5 juz per hari. Tapi ini tidak dapat menambah kualitas hafalan, tapi juga tidak menguranginya. Jika hafalannya punya nilai 70, maka tidak akan bertambah 80 atau berkurang jadi 60. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah murojaah menguatkan, yaitu murojaah hafalan yang sudah mungkin untuk menjadi lebih mungkin. Bukan sekedar mempertahankan hafalan. Biasanya dibaca dengan memperhatikan kualitas bacaannya serta mengecek hafalannya melalui mushaf dengan cara sekali membaca tanpa mushaf, kemudian mengulanginya dengan melihat mushaf, terutama pada halaman-halaman atau ayat-ayat yang dia sering keliru sehingga dia menjadi yakin akan hafalannya. Bagi yang setiap hari terbiasa murojaah tanpa melihat mushaf, biasanya hafalannya akan menjadi membibir, di mana dia bisa membaca hafalan dengan tanpa berpikir, yang saya sebut dengan mengalir tanpa berpikir.
Sobat Quran, yang berikutnya adalah murojaah menikmati lezatnya Al-Quran. Murojaah di level ini sudah tidak lagi memperhatikan target-target dan kualitasnya, karena mereka yang sudah sampai pada level ini terfokus pada memproduksi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bisa saja mereka murojaah dalam sehari hanya mengulang-ulang ayat-ayat tertentu, atau bahkan membabi buta mengkhatamkan Al-Quran dalam satu waktu yang singkat. Bahkan di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa banyak generasi salaf yang mampu mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam waktu 1 rakaat sholat saja. Dan di level manapun kita murojaah, akan terasa nikmat dan indah apabila kita meniatkan murojaah kita untuk lebih dekat berinteraksi dengan Al-Quran dan mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.